Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan selamat datang di probabilitas dan statistika. Hari ini kita akan membahas tentang inferensi statistik. Hari ini kita akan membedah tentang rentang keyakinan atau confidence interval. Inti dari statistik inferensi adalah bagaimana kita mengukur ketidakpastian. Kita menggunakan rata-rata sampel yaitu X sebagai jangkar, lalu menambahkan dan mengurangi margin of error yaitu dilambangkan sebagai E, dan untuk menciptakan batas bawah atau lower yang dilambangkan oleh E yang bisa kita lihat di sini. Eh, Lalu ada batas atas juga yaitu U di sini. Eh, Ini rentang di mana kita yakin parameter populasi itu berbeda. Nah, kenapa kita nggak cukup menggunakan angka satu atau angka tunggal saja? Kita bayangkan di kasus ini, suhu Yogyakarta tercatat 30 derajat Celcius. Secara matematis, probabilitas bahwa suhu tepat di 30.000 itu hampir nol, atau hampir eh, nggak mungkin. Nah, inilah yang disebut paradoks termometer. Estimasi tunggal seringkali gagal memberikan kepastian mutlak. Solusinya kita membangun rentang. Misalnya 29,5 derajat Celcius hingga 30,5 derajat Celcius yang memiliki probabilitas jauh lebih tinggi untuk mengandung nilai sebenarnya daripada kita menggunakan satu nilai saja. Lalu selanjutnya ada zona probabilitas. Bisa dilihat di sini. Eh, Alih-alih mencari satu titik, kita membangun zona pendaratan atau target landing zone. Secara formal, kita menyatakan bahwa probabilitas parameter populasi, kita lambangkan sebagai theta di sini, berada di antara L dan U atau batas atas dan batas bawah sebesar 1 dikurangi alfa. Alfa di sini adalah tingkat keyakinan. Itu tadi target landing zone. Lalu selanjutnya ada transformasi variabel standar, metode OSL. Metode OSL ini bagaimana kita menghitung rentang tersebut. Jadi kita menggunakan metode OSL. Kita mentransformasi data mentah menjadi variabel standar yaitu V. Mesin transformasi ini mengubah data yang mengandung parameter yang tidak diketahui menjadi distribusi yang kita kenal sifatnya, sehingga batas L dan U atau batas bawah dan atas bisa ditentukan secara objektif. Lalu ada pohon keputusan diagnostik. Ini itu seperti langkah krusial memilih apa alat yang tepat gitu. Kita mengestimasi rata-rata. Lalu kita harus bertanya apakah varians populasi atau sigma diketahui. Kalau tidak, kasus paling umum itu tidak diketahui ya. Kita gunakan distribusi Stadenty. Jika iya, kita gunakan normal Z. Jadi jika kita ingin mengestimasi varians itu sendiri, kita beralih ke distribusi si kuadrat. Ini distribusinya bisa dilihat di PowerPoint. Ketutupan muka saya. Saya geser bentar sedikit. Nah, itu bisa dilihat, ini ada distribusi C kuadrat. Di situ ada distribusi normal Z dan sebelahnya ada distribusi Stadenty.
balik lagi. Nah, lalu selanjutnya ini ada skenario yang pertama, rata-rata dengan varian tadi kenal. Kita masuk ke skenario paling sering di lapangan, mengestimasi rata-rata saat varian populasi misterius. Di sini kita menggunakan sampel simpangan baku dan variabel yang berdistribusi T. Kuncinya adalah derajat kebebasan atau degree of freedom N dikurangi 1 yang menentukan bentuk kurva distribusi kita. Itu parameter kuncinya bisa dilihat di PowerPoint dan rumusnya juga di sebelah kiri ya. Lalu selanjutnya ini uh, anatomi rentang simetris. Nah ini uh, nah dalam rentang keyakinan simetris kita membagi area ketidakpastian atau alfa secara adil. Kita ingin keyakinan 90%, maka sisa 5%-nya dibagi 2,5% di ujung kiri dan 2,5% di ujung kanan. Seperti pada tampilan di layar. Ini memastikan estimasi titik kita berada tepat di tengah rentang. Ini tengahnya. Lalu ada cetak biru rumus rentang keyakinan distribusi T. Nah, ini adalah anatomi rumusnya. Rentang dibentuk dari estimasi titik X ditambah atau dikurangi faktor reliabilitas nilai T dari tabel dikalikan dengan standar error. Nah, rumus ini adalah fondasi bagi hampir semua laporan riset ilmiah yang menggunakan sampel kecil. Lalu ada chi-square. Nah, ini estimasi varian chi-square. Nah, gimana kalau kita cari adalah penyebaran atau varian? Kita menggunakan chi-square atau chi kuadrat. Nah, bedanya dengan T atau Z, chi-square ini bersifat asimetris atau miring. Jadi rentang keyakinannya untuk varian tidak akan simetris di sekitar nilai sampelnya. Syarat mutlaknya itu data dasar harus berdistribusi normal. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu ada menyesuaikan lensa rentang keyakinan satu sisi atau one sided. Kadang kita itu nggak butuh rentang dua sisi, kita mungkin hanya butuh batas minimum atau batas maksimumnya aja. Dalam kasus one sided, seluruh resiko atau di sini disebut alfa dipindahkan ke satu sisi saja. Ini berguna misalnya dalam uji keamanan produk di mana kita hanya peduli pada batas bawah kualitas. Lalu eh, nah ini implementasinya pada Microsoft Excel. Jika kita mencari probabilitas yang udah diketahui T-nya, kita menggunakan rumus yang untuk Excel Legacy ini. Lalu untuk yang modern 2010 ke atas kita menggunakan eh, yang bagian kanan. Begitu juga untuk mencari nilai T atau jika diketahui probabilitas P. Ini adalah untuk rumus pada Excel 2007 dan ini untuk 2010 ke atas. Lalu ada matrix meter. Nah, ini udah penutup ya. Matrix ini merangkum semuanya tergantung pada apa yang diketahui estimasi dan apa yang diketahui tentang populasi. Rumus yang digunakan akan berbeda. Memahami matriks ini berarti sudah memegang kunci utama lah dalam melakukan
inversi statistik yang valid. Bisa dilihat jika kondisi datanya adalah rata, varian dan varian tidak diketahui, kita menggunakan distribusi T. Atau jika yang diketahui adalah rata-rata, varian juga diketahui, kita menggunakan distribusi Z. Namun jika yang diketahui hanya estimasi varian, kita menggunakan X kuadrat, atau tadi disebut dengan C kuadrat. Kita masuk ke pembahasan soal. Nah, ini adalah pembahasan soal kita. Ini bisa kita lihat contoh soalnya. Sebuah pabrik lampu ingin menguji ketahanan produk barunya. Diambil sebanyak 16 lampu. Jadi kita dapat 16 sampel. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata umur lampu adalah 1000 jam. Jadi ini kita tahu X-nya itu sama dengan 1000. Dengan simpangan baku sampel sebesar 80 jam. Dapat simpangan bakunya 80. Jadi kita asumsikan varian populasi tidak diketahui. Lalu kita hitung rentang keyakinan 90. Kita diminta menghitung rentang keyakinan 95% untuk rata-rata umur seluruh lampu produksi tersebut. Kita gunakan nilai kritis T untuk DF sama dengan 15 pada alfa dibagi 2 sama dengan 0,025, yaitu 2,131. Karena waktunya sudah cukup lama, mungkin kita bahas dengan cepat aja. Kita sudah mengetahui tadi data yang di atas, lalu menghitung standar errornya. SE-nya sama dengan tadi simpangan baku dibagi N kuadrat sama dengan 80 tadi simpangan kuadrat. Terus sampelnya sebanyak 16 biji. Jadi hasilnya 80 dibagi 4 sama dengan 20. Lalu kita menghitung margin of error. Ini rumusnya T dikali SE sama dengan ini tadi T-nya. Lalu kita memasukkan rumus SE. Ini kita sudah mendapatkan hasil SE-nya sebanyak 20. Kita masukkan ke dalam rumus E dan menemukan hasil 42,62. Lalu kita menentukan rentang keyakinan. Di batas bawahnya ada 1000 dikurangi 42,62, yaitu ini hasilnya, dan batas atasnya juga ya ini hasilnya. Lalu kita yakin 95% bahwa rata-rata umur lampu populasi berada di antara 957,38 jam hingga 1042,62 jam. Itu adalah contoh soalnya. Dan habis saya akhiri pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.